A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Ali Ghazali Gasim, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tokoh penting pada negara Indonesia di delegasi Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Yang pertama ada Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Syahrir dibesarkan di Medan dan sukses mengenyam pendidikan sekolah dasar di ELS dan sekolah menengah atau mula terbaik di Medan. Kemudian Sultan Syahrir masuk sekolah lanjutan atau AMS di Bandung. Sultan Syahrir juga bergabung pada Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia atau Batofis sebagai sutradara, aktor, penulis, dan skenario. Perolehan yang didapati dari pementasan itu dipakai untuk membiayai sekolah yang didirikannya bersama anggota-anggota Batofis. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Syahrir memprediksi bahwa bangsa Jepang tidak akan bertahan lama di negara Indonesia. Setelah 2 bulan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, Syahrir merasa bahwa kemerdekaan tersebut hanyalah untuk kepentingan negara, bangsa, dan juga untuk kepentingan politik. Dia bukan hanya sekedar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi bagaimana caranya untuk memperoleh kemerdekaan sebagaimana rakyat kecil. Secara individu, apa yang Syahrir takuti di masa kejayaannya, di mana rakyat Indonesia membenci bangsa asing bukan bangsanya sendiri, bukan hanya terjadi pada masa sebelum atau sesudah kemerdekaan Indonesia. Pria kelahiran Padang Panjang ini menjadi pembicara di depan Dewan Keamanan PBB tahun 1947 di atas podium. Sultan Syahrir menjelaskan tentang perkembangan Indonesia saat itu hingga sejarah Nusantara dari zaman Kerajaan Majapahit hingga memperoleh kemerdekaan. Dalam pidatonya, Syahrir menyangkal bahwa Indonesia telah melakukan hal ilegal dan justru Belanda melayangkan tuduhan tak terbukti pada Indonesia. Pernyataan Syahrir ini pun mampu mengesankan Dewan Keamanan PBB pada saat itu, bahkan mendapat pujian dari media Amerika Serikat, salah satunya New York Herald Tribune, yang dikatakan menggemparkan PBB pada saat itu. Alhasil pun Syahrir memetik poin-poin penting dalam pidato pembelaan di PBB dan merumuskan kesimpulan yang berisi tujuan Indonesia mendatangi PBB karena terstruktur dan runtut. Syahrir pun berhasil mematahkan satu persatu omongan delegasi Belanda yang berusaha membatalkan Indonesia merdeka sejak tahun 1947 sampai 1949. Selanjutnya ada Sujat Moko. Sujat Moko atau dikenal dengan Bung Koko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia. Pada masa pemerintahan Soekarno, Sujat Moko pernah mewakili Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Ia juga pernah menjadi dosen di Universitas Cornell di Ithaca, New York selama 2 tahun. Sujat Moko Mangudiningrat lahir pada 10 Januari 1922 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia merupakan anak dari pasangan Soleh Mangudiningrat dan Isnadikin yang berasal dari Jawa Timur. Setelah pendidikan sang ayah di Belanda selesai pada tahun 1929, Sujat Moko melanjutkan sekolah dasarnya di kota Manado, Sulawesi Utara. Selesai sekolah di Manado, ia lanjut menuntut ilmu di Hogore Buger School HBS dan lulus pada tahun 1940 sebelum akhirnya sekolah kedokteran di Jakarta. Namun setelah Jepang datang ke Indonesia, ia dikeluarkan dari sekolah kedokteran pada tahun 1943 karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Syahrir. Setelah keluar dari sekolah kedokteran, Sujat Moko pindah ke Surakarta dan bekerja di rumah sakit ayahnya. Pada 1946, Sultan Syahrir yang menjadi Perdana Menteri Indonesia minta Sujat Moko mendirikan jurnal mingguan berbahasa Belanda atau Het Hinzik. Tahun 1947 menjadi tahun terakhir Sujat Moko berkarir di bidang jurnalistiknya. Pasalnya, ia dan 2 kawannya diutus ke Amerika Serikat sebagai anggota pengamat Indonesia di PBB saat itu. Kemudian selanjutnya ada Kiai Haji Agus Salim. Agus Salim adalah pejuang Indonesia kemerdekaan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, dan diplomat dengan julukan The Grand Old Man. Agus Salim dijuluki The Grand Old Man bukan tanpa alasan, karena prestasinya di bidang diplomasi dan kefasihannya dalam berbahasa asing. Agus Salim lahir di kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Mashhudul Haq
yang berarti pembela kebenaran. Pada waktu kecil, Agus Salim mengenyam pendidikan di Europees Lager School atau ILS dan lanjut ke Hoger Burger School atau HBS di Batavia, di mana ia lulus pada tahun 1903 dengan nilai tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Agus Salim menekuni dunia jurnalistik pada tahun 1915 dengan menjadi redaktur di harian Neraca. Setelah itu ia diangkat menjadi ketua redaksi. Kegiatannya di bidang jurnalistik terus berlangsung hingga menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta pada 1915. Agus Salim bergabung dengan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz dalam organisasi Sarekat Islam atau SI. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, ia diminta untuk menyusun kamus militer untuk digunakan oleh pembela tanah air atau PETA. Setelah itu Agus Salim ditunjuk untuk menasihati para pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara yang bertanggung jawab atas Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Setelah kemerdekaan, Agus Salim menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia pun mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk mencari dukungan yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Dan salah satu negara Timur Tengah yang mengakui Indonesia pada saat itu adalah Mesir. Agus Salim berhasil mendapatkan pengakuan Mesir atas kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nakarsi Pasha. Setelah melakukan diplomasi dengan negara-negara Arab, Agus Salim diutus dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947 dan berhasil membentuk jejaring dukungan dari para peserta PBB. Kemudian ada Sumitro Joyo Hadikusumo. Sumitro Joyo Hadikusumo lahir di Kebumen pada tanggal 29 Mei 1917. Ia merupakan anak tertua dari Margoro Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia atau BNI. Sewaktu muda, Sumitro mengenyam pendidikan di Europees Lager School atau ILS, kemudian Opleiding School for Inland Uptenner atau OSVIA di Banyumas. Setelah lulus dari OSVIA pada tahun 1935, ia lanjut belajar di Sekolah Ekonomi Belanda di Rotterdam. Namun pendidikannya di Rotterdam sempat terhenti pada tahun 1937 sampai 1938 karena ia mengambil kursus filsafat dan sejarah di Sorbonne, Prancis. Pada tahun 1946, Sumitro Joyo Hadikusumo ditunjuk sebagai delegasi Belanda dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di London. Dalam pertemuan itu, ia diminta untuk memberikan kesan baik bagi pemerintah Belanda, namun Sumitro merasa kecewa dan akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia. Sesampainya di tanah air, Sumitro diangkat menjadi pembantu staf Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pada 1949, Sumitro menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Selama proses negosiasi penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia berlangsung, Sumitro memimpin Subkomite Ekonomi dan Keuangan. Dan pada tahun 1950, Sumitro Joyo Hadikusumo menemukan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi. Ada dua kebijakan yang diterapkan dalam Gerakan Benteng, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal pada para pengusaha yang sulit mendapat pinjaman dari bank. Setelah 3 tahun berjalan, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana dari program Gerakan Benteng tersebut. Kemudian yang terakhir ada Charles Tambu. Profil Charles Tambu tak banyak terdengar sebagai pahlawan pejuang kedaulatan negara Republik Indonesia, terutama di PBB. Padahal kiprahnya sangat penting bagi Indonesia di PBB. Pada kiprahnya dalam peristiwa ini begitu besar dan berarti bagi perjuangan Republik Indonesia dalam memperoleh dukungan merdeka dari dunia internasional. Charles Tambu tercatat sebagai seorang diplomat Indonesia di PBB yang berasal dari bangsa asing. Charles merupakan imigran dari Tamsil, Sri Lanka yang sejak kecil sudah bergaul bersama pribumi dan Hindia Belanda. Akibat pergaulannya dengan anak-anak pribumi, masa kecilnya di Hindia Belanda kemudian membentuk Charles peka terhadap persoalan-persoalan yang sedang melanda bangsa Indonesia dalam memperoleh kedaulatan di meja internasional pada saat itu. Charles yang pernah bersekolah di perguruan tinggi terkemuka di Inggris lantas membantu diplomat Indonesia yang memperjuangkan kedaulatannya di PBB pada tahun 1947. Namanya tercatat menjadi tamu penting bagi PBB perwakilan Sri Lanka untuk Indonesia.
Ketika Charles selesai studi dari Inggris, Indonesia saat itu sedang mengalami kesulitan. Pelanggaran HAM yang dilakukan Belanda terjadi pada tahun 1947. Akibatnya Sultan Syahrir, Agus Salim, Sujatmoko dan Sumitra Jayahadikusumo menempuh diplomasi dengan negara-negara barat dalam PBB. Sebagai kawan lama Syahrir dan Hatta, Charles Tambu memiliki tugas dalam Kongres PBB ini sebagai pencatat diskusi kedaulatan Indonesia di PBB sampai selesai. Karena peristiwa ini banyak media yang menyoroti Charles Tambu sebagai seorang asing yang pertama membela kedaulatan RI di PBB tahun 1947. Saat itu juga Charles Tambu tampil jadi orang asing yang dihormati bagi bangsa Indonesia. Padahal pada zaman kolonial Hindia Belanda, keluarga Tambu direndahkan Belanda sebagai imigran gelap dari Ceylon. Maka kali ini berbalik, keluarga Tambu justru bangga akibat anaknya berperan aktif akibat memperjuangkan kedaulatan RI di PBB. Dari 5 tokoh tersebut, tokoh yang sangat menginspirasi adalah Kiai Haji Agus Salim, yang dimana Kiai Haji Agus Salim ini seorang ulama, seorang yang mengerti agama, tetapi dia tidak lupa dengan bangsa Indonesia. Dia seorang orator, seorang politikus yang tidak hanya belajar agama tapi juga belajar tentang politik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.